Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kita akhirnya guys, sudah hari Selasa. Dan inilah waktunya kita nonton, setelah itu reaction, dan setelah itu kita bahas episode terbaru Overlord Season 4. Nah, di episode ini kita bakal diliatin Jerniv yang beneran kena mental. Kita bakal diliatin bagaimana pertarungannya Ainz lawan Gogin. Dan kita bakal diliatin sedikit nih tentang Floodar Paradine. Ya, pokoknya itulah. Kalau kalian pengen lihat sehancur apa mentalnya Jerniv ya di episode ini, cuma dia belum langsung botak kok, rambutnya masih ada. Cuma ya perlahan-lahan jadi botak. Oke lah, itulah. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Bye-bye. Wih deh, ingat nggak? Aduh, ini baru awal doang nih, gue langsung terkesima nih. Kalau kalian ingat, di reaction kemarin gue kan bilang tuh kalau penonton kolosiumnya itu bahkan digerakin semua tuh, saking niatnya. Ini malah di awal episode kita malah diliatin loh para penontonnya beneran. Wah, season 4. Saya sangat bangga padamu season 4, luar biasa. Kita masih diliatin Hamsuke dengan Death Knight loh. Oh, jadi ini maksudnya Death Knight dijadiin guling sama Hamsuke. Ya literally dijadiin guling beneran. Hamsuke tidur ditaruh nih Death Knight di atas badannya kayak bantal guling. Ini maksudnya tuh. Kita diliatin scene flashback ini ketahuan nih kalau pengen dilama-lamain scene ini. Oh ya, kalau kalian notice di sini suaranya Ainz rada-rada aneh nih. Ya gara-gara itu tuh yang pakai lip bug. Ya aduh nge-lag. Nge-lag, ayolah. RTO kah? Tidak loh. Oh enggak, nge-lag, astaga. Emang Ainz yang gak gerak. Gue kira nge-lag, ternyata Ainz yang gak gerak. Gara-gara mulutnya gak gerak, jadi gue kira nge-lag. Sabar, gue kaget. Di novel itu kita dikasih tahu kalau Ainz ngasih pinjam Book of the Dead kepada Floodar. Cuma gue nggak expect kalau ternyata di sampul buku itu bakalan tertulis besar Book of the Dead. Gue kira bakal pakai bahasa Jepang kayak apa, ternyata Book of the Dead beneran tulisannya. Itu deskripsi di bawah pakai bahasa Inggris loh. Iya loh, di deskripsi di bawah pakai bahasa Inggris tuh. Nanti gue breakdown aja lah. Oke, gimana ya? Nggak sesuai ekspektasi sih. Sumpah, bagian ini nggak sesuai ekspektasi. Di ekspektasi gue ya, Book of the Dead tuh kayak buku yang ada di Mushoku Tensei. Aduh, kalau kalian ingat tuh buku di Mushoku Tensei kan kayak tiap buku di Mushoku Tensei kan besar, sampulnya mengerikan, kayak buku-buku berharga gitu. Ini ternyata Book of the Dead novel ya. Ternyata novel Book of the Dead. Udah kayak novel gitu bentukannya. Nah, ini kacamata yang dipakai Sebas nih di season 2 sebelum ketemu sama Soare. kita di sini kita bisa melihat Floodar yang awalnya punya wibawa sebagai orang tua, sekarang malah kayak anak-anak loh. Kayak nggak cocok gitu antara muka sama sifat. Kena skip nih. Banyak yang kena skip di bagian ini. Harusnya ada beberapa informasi penting yang Floodar kasih tahu ke Ainz sih. Dan di sini kalau seingat gue ya, Ainz kalau nggak salah dia ngomong, dia bakal taruh Floodar di mana gitu di Sorcerer Kingdom. Dan dia bakal siapin rencana kalau saja dia ingin mengungsikan Floodar ke Sorcerer Kingdom. Seingat gue ya. Ini yang bakal jadi penghubung ke volume 11, Rune. Pedang itu ditempa oleh penempa kuno dari kerajaan Kurcaci di pegunungan Azerlisia. By the way ya, bagus loh nih. Secara sifat dengan penampilannya Osni bagus. Biasanya merchant dalam banyak cerita isekai, entah kenapa dibikin kayak laki-laki bejat gitu, kayak laki-laki yang haus sama harta. Tapi di sini dia kelihatan secara penampilan dia kelihatan bijak gitu. Bagus. Oh ya, by the way, buat kalian yang dengar penjelasan Ain di sini tentang 10 tahun, tentang sihirnya yang cooldown 10 tahun itu cuma tipuan ya. Jangan tiba-tiba lo tanya, "Bang, kenapa cooldownnya Ain jadi 10 tahun?" Tidak, itu cuma tipuan doang tuh. Gagaran. Kok kayak nggak cocok ya antara muka sama suara si kelincinya. Ganbare. Ada Jerniv. Ayolah Jerniv, teriak sebesar mungkin.
Nah, itu ada kata kuncinya tadi tuh. Karena itu, apabila aku membunuhmu, jangan menolak kebangkitanmu kembali ya. Nah, itu kata kunci tuh. Jadi, dalam cerita Overlord logiknya, orang tuh bisa mati dan bisa dihidupkan kembali. Cuma, orang yang dihidupkan kembali itu bisa menolak untuk dibangkitkan. Jadi kalau orang itu menolak untuk dibangkitkan, orang itu nggak bakal hidup meskipun dihidupin kembali dengan sihir kebangkitan. Makanya di sini Ainz bilang, kalau aku menghidupkanmu kembali, kau jangan menolak ya. Ini Ainz di sini Ainz tuh bingung lah kenapa Jirnif malah dukung Gogin bukan dukung dia. Lihat Jirnif di background, dia goyang loh itu. Gini-gini loh. Padahal backgroundnya di blur. Wih, teriak kan. Jirnif teriak paling keras. Bayangkan loh, dari semua orang yang ada di stadium, suaranya Jirnif tuh yang paling kedengaran loh. Ini adalah teriakan orang putus asa, guys. Nah ini nih, yang khas dari Overlord tuh gini, bertarungnya dikit, ngomongnya banyak. Nah ini adalah senjata yang kupinjam dari Momon. Apa tuh? Senjatanya Clementine. Dengan kata lain, sudah terkonfirmasi nih kalau itu emang senjatanya Clementine. Kasian tidak ada yang sorak. Harusnya di sini bakal ada flashbacknya Touch Me ya. Hampir saja aku diomeli oleh Punito Moe. Iya, buat lu yang nggak tahu ya, Punito Moe itu adalah orang yang ngajari Ainz caranya PvP. Kenapa di sini Ainz ngomong, aku hampir saja diomeli oleh Punito Moe, karena Punito Moe itu selalu ngasih tahu Ainz kalau informasi atau menipu lawan dalam pertarungan tuh hal yang sangat penting. Nah di sini Ainz baru aja ketipu nih sama Gogin, karena tadi kan Gogin ngomong kalau dia udah nggak punya kemampuan untuk kalau dia udah nggak punya jurus atau skill untuk nyerang Ainz, tapi ternyata masih ada. Ainz sampai bilang bacot loh. Ya ini kalau lu mau tahu ya, skill apa yang Ainz pakai, ini skill waktu dia lawan Hekeran di season 3 tuh. Kalau nggak salah Touch of Undead atau apa lah. Nih, pembatalan kekuatan tingkat tinggi lepaskan. Itu maksudnya Ainz kan sekarang lagi pakai skill Perfect Warrior nih, yang ngebuat dia tuh setara sama Warrior level 30. Tapi skill Perfect Warrior tuh punya efek lain, di mana dalam durasi yang singkat, Ainz itu bisa menaikkan level warriornya jadi warrior level 100. Nah, makanya di sini dia sebut lepaskan. Jadi saat ini Ainz akan bertarung sebagai warrior level 100, bukan lagi warrior level 30. Ainz ngomong pakai kristal sihir tuh kayaknya. Cash item mungkin tuh. Antara kristal sihir atau cash item sih. Kayaknya kristal sihir. Karena kristal sihir kan bisa nyimpan sihir tuh di dalamnya. Kayaknya dihidupin deh Gogin di sini. Ini nih, jika itu aku, bahkan kematian pun akan aku lawan baru dia hidupin Gogin. Seingat gue kayak gitu ya. Ini One of Resurrection nih. Buat lu yang nggak tahu. Tapi nggak tahu ya, ini One of Resurrection yang level rendah atau level tinggi. Ini item ini sempat muncul di season 1. Waktu desanya Henry mati tuh. Iya, waktu desanya Henry melakukan pemakaman, Ainz tuh sempat pegang item ini. Ainz tuh sempat kepikiran untuk ngehidupin semua orang yang sudah mati di desanya Henry, tapi nggak jadi karena dia pikir nggak ada gunanya. Aduh, kasihan Jirnif. Aduh, kasihan, mukanya tuh udah putus asa sekali. Atau mungkin dia tidak mikirkan apapun. Mana mungkin seperti itu. Yang paling pintar sini kayaknya Baziwood, bukan Jirnif. Iya, habis. Aduh, bagus banget episode ini. Jirnif, aduh kasihan. Kasihan, aduh, ke Jirnif. Sedih sekali lihat Jirnif oleh. Aduh, padahal Baziwood tuh udah bener tuh. Atau jangan-jangan Sorcerer King tidak memikirkan apapun. Ya, dia malah tidak percaya. Bagaimana ini? Gogin tugasnya apa di Nazarick? Gak pernah diceritain. Setelah dari sini Gogin udah gak muncul lagi. Jirnif berisik pas di pertarungan. Pas di depan muka memuji. Memang tipikal bocah yang demennya bacot di internet doang. Baziwood di atas Jirnif. Aduh, kasihan Jirnif. Aduh, ya itulah tadi. Selesai sudah tuh, Jirnif selesai di situ. Setelah dari sini kita bakal, kayaknya sih masih masuk volume 10 ya. Mungkin ya, episode 5 ini bakal 10-11. Jadi transisi ke 11 kalian. Lihat aja nanti gimana.
Setelah dihidupin Gogin dikemanain bang? Udah nggak diceritain tuh. Seingat gue ya Gogin tuh udah nggak disinggung lagi semenjak dari situ. Ya sekali lagi ya gue disclaimer ya. Kalau kalian pengen pembahasan yang pasti silakan nonton Breakdown. Tapi kalau pengen pembahasan yang seingat gue ya di reaction ini. Board Empire jadi negara bawahan, emang bener kah? Bener itu, karena selama ini kan sebelumnya Baharut sama Sorcerer Kingdom kan jadi negara aliansi nih, artinya setara mereka berdua negaranya. Tapi gara-gara kejadian ini akhirnya Jirkniv menyarankan untuk jadi negara bawahan. Artinya secara status Baharut Empire berada di bawahnya Sorcerer Kingdom. Mau gimana lagi, Jirkniv sudah nggak punya harapan sama sekali, kan sudah ditinggal sama Slenteokrasi. Sebelumnya kan masih ada Slenteokrasi, dia masih bisa ngandalin Slenteokrasi nih. Tapi gara-gara kedatangannya Ainz ngebuat Slenteokrasi jadi curiga sama Jirkniv, dan Jirkniv melihat di depan matanya sendiri betapa ngerinya si Ainz. Ya udah, ini udah opsi terbaik ini untuk jadi negara bawahannya Ainz saja, biar negaranya nggak kenapa-napa. Efek pedang terakhir Clementine apa? Clementine punya pedang tuh ada 3 efek, ngasih listrik, ngasih api, sama bisa kendalikan pikirannya orang. Gagaran waifu terbaik. Iya, akhirnya ada yang suka sama Gagaran tuh. Itu tangannya kenapa ya? Nanti gue baca ulang ya, gue nggak ingat. Gue tuh ingat garis besarnya aja. Kalau detail-detail ceritanya tuh udah gue lupa. Gila sih Jirkniv teriak-teriak. Iya, teriak paling keras loh dari semua penonton yang ada di sana. Teriakannya yang paling keras. Bahkan sampai Ainz ngomong bacot. Terlalu ribut sih Jirkniv. Persis tuh kayak tadi siapa yang bilang tuh, udah kayak netizen. Kalau soal bacot paling keras, tapi giliran didatangin jadi baik. Persis tuh, Jirkniv adalah netizen sesungguhnya. Jirkniv adalah kita. Hanzo tadi udah keluar ya bang? Iya, tadi Hanzo tuh yang jadi supir kah apa ya itu? Jadi pembawa kereta kudanya Ainz. Itu Hanzo. Ninja jadi kusir kuda. Oh, kusir itu kata yang tepat, bukan supir. Ninja jadi kusir kuda. Ya, ini baru aja nonton, kok agak kecewa tarungnya. Ya, lu berharap apa Pak Overlord ini? Lu berharap apa pertarungan di Overlord? Pertarungan di Overlord tuh selalu begitu. Apalagi lawannya penduduk New World. Ya iyalah, tidak akan lama itu. Justru tadi tuh udah bagus jadi ngeliatin betapa OP-nya Ainz tuh di hadapan si orang yang disebut sebagai martial art terkuat tuh. Bener, kan emang OP sebelah dari. Iya, emang gitu pertarungannya Overlord, banyak ngomong. Jadi kalau lu cari anime Boku Hantam jangan nonton Overlord, lu salah tempat. Gue gini tuh apa rasnya? Goblin ya? Bukan, War Troll. Makanya tadi Ainz tuh ngomong kalau soal ras yang katanya kalau nama pendek itu pertanda lemah. Itu callback ke season 3 waktu Ainz ngebunuh si troll yang salah satu dari penguasa hutan besar top. Di situ kan trollnya ketawain Ainz tuh gara-gara namanya pendek. Oh kebalik ya? Oh kebalik, sorry kebalik. Nama pendek itu pertanda kuat, nama panjang itu pertanda lemah. Iya sorry kebalik. CGI-nya lebih enak daripada War Troll yang di season 3. Justru tuh bukan CGI loh tadi. Gua nggak notice kalau itu CGI, itu kayaknya bukan CGI deh. Itu Gogin kuat kalau disetarain penduduk New World. Beda lagi sama penduduk Nazarik. Iya, satu hal yang harus lu tahu, logiknya Overlord tuh Nazarik tuh yang sudah paling OP dibandingkan semuanya. Jadi lu jangan berharap akan ada pertarungan yang lama sekali gitu. Misalnya setengah jam itu bertarung aja isinya, atau kayak Kimetsu no Yaiba yang 3 episode tuh bertarung aja isinya. Nggak akan tuh lu nggak akan ketemu itu di Overlord. Lu nonton anime shonen sana. Kalau lu berharap pertarungan berepisode-episode, lu nonton anime shonen. Jangan nonton Overlord. Cuma nanti yang pas pertarungannya Pandora lawan Platinum Armor itu juga bakal sama kayak Gogin tadi tuh. Bertarung sedikit ngomong. Bakal kayak gitu juga. Jadi ya, apa ya? Justru kalau lu berharap sih bertarung di Overlord, lu salah tempat loh. Kenapa lu berharap bertarung di Overlord coba? Ya intinya gitulah untuk episode 4 ya. Kita tunggu episode 5. Episode 5 kemungkinan masih di volume 10. Kita udah nggak bakal lihat lagi tuh Jirkniv kena mental, berhenti di sini aja. Setelah itu nggak bakal muncul lagi. Nanti Jirkniv kena mental tuh bakal muncul palingan setelah volume 11, karena dia bakal kenalan sama salah satu karakter yang ada di volume 11 nanti. Sama-sama kena mental soalnya. Itu aja sih. Oh satu lagi untuk perkara Ainz yang tadi ngomong tuh, kalau dia baru saja menggunakan salah satu sihir terkuatnya, dan sihir terkuatnya itu punya cooldown 10 tahun. Itu cuma tipuan aja ya, itu bukan informasi asli. Oke lah itu aja. Terima kasih semua yang udah temani nonton dari tadi, yang udah reaction. Thank you semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.